Hai, kami dari tim 3 akan membahas mengenai proses model. Berikut ini adalah nama anggota yang mengerjakan. Selamat menonton. Apa itu proses model? Sebuah proses model digunakan untuk menggambarkan kegiatan bisnis dan hubungannya. Model proses adalah representasi grafis dari proses yang ada atau yang direncanakan. Apa tujuan dari proses model? Untuk memfasilitasi penemuan kebutuhan informasi dalam perusahaan. Sebuah proses yang mewakili tindakan atau tugas yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mencapai tujuannya. Apa alasan dikembangkan proses model? Salah satu kegunaan yang paling penting dari model proses adalah untuk menentukan ruang lingkup proyek yang dapat mewakili sudut pandang yang diperlukan. Proses model memiliki beberapa model yang dapat digunakan, yaitu waterfall model, prototype model, extreme programming, dan juga Scrum. Pertama yang akan kita bahas adalah waterfall. Metode waterfall, atau metode air terjun merupakan suatu proses pengembangan software yang pendekatannya sistematis, dan berurutan. Waterfall merupakan model yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Keluaran dari tahapan sebelumnya merupakan masukan untuk tahap selanjutnya. Dalam metode waterfall memiliki beberapa tahapan-tahapan yang berurutan, yaitu requirement, desain, implementasi, integrasi dan testing, dan yang terakhir ialah operasi dan maintenance. Tahapan metode waterfall yang pertama adalah requirement, di mana pada tahap ini melakukan persiapan dan analisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Tahapan ini menghasilkan dokumen user yang biasa disebut dengan dokumen requirement, yang berisi keinginan user dalam pembuatan sistem. Tahapan yang kedua adalah desain, di mana pada tahap ini dilakukan pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap desain adalah agar mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Pada proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur software, dan perancangan interface. Tahapan metode waterfall yang berikutnya adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Pada tahap implementasi ini, lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Tahap yang keempat, masuk dalam proses integrasi dan testing atau pengujian sistem. Pada tahap ini, akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul. Dengan adanya tahap pengujian, maka dapat mencegah terjadinya kesalahan, bug, atau error pada program sebelum masuk pada tahap produksi. Tahapan metode waterfall yang terakhir adalah operasi dan maintenance atau perbaikan. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Pada proses pemeliharaan, memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh pengguna. Metode waterfall memiliki beberapa kelebihan antara lain yaitu alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Setiap informasi yang ada terdokumentasi dengan baik. Pengeluaran biaya lebih sedikit. Berikut ini terdapat beberapa kelemahan dari metode waterfall yaitu masih kurangnya fleksibilitas, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas, membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang prototype model. Prototype model adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Prototype merupakan proses model yang bersifat berulang, di mana terdapat umpan balik yang memungkinkan terjadinya perulangan dan perbaikan software sampai memenuhi kebutuhan pengguna.
Tahapan pada proses model prototipe yang berulang diawali dengan terjadinya komunikasi, lalu perencanaan, yang akan dilanjutkan ke desain pemodelan, setelah itu implementasi dalam bentuk prototipe, dan terakhir adalah penyerahan kepada pelanggan dan umpan balik. Pada tahap pertama yaitu komunikasi, di mana pada tahap ini bertemu dengan pelanggan untuk membicarakan kebutuhan, dan fitur-fitur apa saja yang ingin dimasukkan dalam software yang akan dibuat. Tahap yang kedua adalah perencanaan atau quick plan yang menjelaskan tentang hasil diskusi dengan pelanggan kepada semua anggota tim pengembang. Sehingga semua anggota tim memiliki gambaran yang sama mengenai software yang akan dibuat. Tahapan yang ketiga adalah desain pemodelan di mana pada tahap ini yang dilakukan yaitu membuat interface software tersebut. Interface yang akan dibuat tentunya memprioritaskan pada kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Pada tahap selanjutnya yaitu implementasi dalam bentuk prototipe yang merupakan tahapan untuk membuat software itu sendiri. Jadi programmer akan membuat software tersebut dengan kode-kode yang dibutuhkan. Pada tahap terakhir yaitu penyerahan kepada pelanggan dan umpan balik atau biasa disebut dengan deployment delivery dan feedback. Pada tahap ini terjadi pengujian software yang telah dibuat oleh programmer. Setelah software lolos tahapan testing, selanjutnya software akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan akan memberikan feedback berupa komentar atau keluhan mengenai software. Dari proses feedback ini, tahapan akan kembali ke proses komunikasi. Berikut ini kelebihan pada proses model prototipe. Yang pertama yaitu lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaharuan. Kekurangan model prototipe antara lain yaitu jika software dibuat dengan cepat akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan membuat sistem kurang terstruktur. Proses model selanjutnya adalah Extreme Programming atau XP. Extreme Programming merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek. Pada Extreme Programming atau XP memiliki kerangka kerja yang dimulai dari planning, dilanjutkan pada desain, lalu coding. Pada tahap coding dapat terjadi refactoring, setelah itu dilanjutkan pada testing, setelah dirilis kerangka kerja software increment. Pada tahap pertama proses model XP adalah planning, yang terjadi kegiatan mengumpulkan kebutuhan yang memungkinkan anggota teknis memahami konteks bisnis perangkat lunak yang akan dikembangkan dan output yang perlu, fitur utama, dan fungsionalitas. Dilanjutkan dengan menghitung kecepatan proyek, dan besarnya biaya pengembangan proyek. Kerangka kerja selanjutnya yaitu desain yang memberikan panduan implementasi rancangan dan fungsionalitas tambahan. Pada tahap ini biasanya menggunakan Class Responsibility Collaborator atau CRC. Pada tahap ketiga coding sebelum menulis program sebaiknya membuat standar pengkodean dan unit-unit testing, kemudian kode program diujikan pada unit tersebut. Jika kode program lulus dari unit testing, maka dilanjutkan ke kode program berikutnya. Setelah semua kode program lolos uji testing, kode program diintegrasikan dengan yang lain menjadi satu kesatuan. Tahapan terakhir pada proses model XP adalah testing. Pengujian berfokus pada fitur dan fungsionalitas sistem perangkat lunak secara keseluruhan yang dapat ditinjau kembali oleh klien. Kelayakan merupakan bagian dari suatu rilis program. Kelebihan metode XP adalah menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kelemahan pada metode Extreme Programming antara lain, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal karena memiliki prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Proses model terakhir yang kita jelaskan yaitu Scrum. Scrum merupakan pengembangan dalam suatu proses yang menggabungkan kegiatan kerangka persyaratan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Proses kerja pada proses model Scrum. Proses yang pertama yaitu Product Backlog. Product Backlog dibuat oleh Product Owner yang berisi wishlist atau daftar yang perlu dikerjakan. Yang kedua adalah Sprint Backlog.
di mana tim menentukan mana yang akan dikerjakan, pembagian tugas, dan cara mencapai goal. Selanjutnya adalah sprint yang berlangsung 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Dalam 1 bulan tersebut terjadi daily scrum meeting yang berlangsung selama 15 menit. Output dari sprint adalah produk yang siap dirilis. Kelebihan yang ada pada proses model Scrum antara lain, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Kekurangan metode Scrum adalah, developer harus selalu siap dengan perubahan karena tiap perubahan akan selalu diterima. Dokumentasi sangat kurang. Dedikasi anggota tim sangat diutamakan. Jika anggota tidak bekerja dengan baik, maka proyek ini berpotensi mengalami kegagalan. Terima kasih telah mendengarkan materi tentang proses model, semoga bermanfaat.